Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this third meeting, we would like to continue talking about the auxiliary verbs. We actually have talked about auxiliary verb a little bit when we talked about verbs and the be verb in the previous meeting. Still you remember that the be verb is one kind of auxiliary verbs. In this video, we would like to talk the other kind of auxiliary verb in detail. After watching the video, I suggest you to read the ebook that I sent you. Okay? Don't forget to also do the assignment. Good luck! Oke, sebenarnya membahas tentang auxiliary verbs itu sudah kita singgung sedikit-sedikit di pertemuan kita yang kedua kemarin ya, saat kita membahas tentang the be verbs, bahwa be verbs itu sometimes can be a main verbs, sometimes can be an auxiliary verb. Jadi auxiliary verb itu adalah helping verb yang membantu the main verb. Dia posisinya adalah untuk mensupport the main verb seperti itu. Kalau yang ketika kita bahas verb setelah subjek itu kan kita bahas verb selalu objek ya. Nah, verbs yang di situ kebanyakan adalah yang berfungsi sebagai main verbs. Jadi di situ ada bentukan transitif, intransitif seperti itu ya, dan contoh-contohnya itu kemarin sudah kita bahas, itu ketika berfungsi sebagai main verbs ya. Main itu kan utama ya, kata kerja utama seperti itu. Sedangkan auxiliary verbs yang akan kita bahas kali ini itu adalah kata kerja bantu. Nah, kita lihat di sini. What we know about auxiliaries. Jadi auxiliaries itu adalah mensupport the main verb. Fungsinya dia membantu main verb di dalam kalimat. They don't have meaning on their own, but they give extra meaning when they are used. Like when, seperti ketika, when we make questions and negative sentences, ketika kita membuat pertanyaan atau kalimat negatif, nanti akan ada contoh-contohnya di bawah karena itu adalah fungsi dari auxiliary verbs ini. Kemudian when we want to give emphasis to a sentence, itu juga akan ada contohnya di bawah sebagai fungsi dari auxiliary verbs ini. Nah, macamnya auxiliary verbs yang akan kita bahas itu adalah do dan bentukannya seperti did dan does, kemudian have dan bentukan lainnya seperti has dan had, kemudian any kind of modal verbs. Coba diingat lagi, modal verbs ada apa aja, seperti can, may, must, shall, will, ought to, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek lagi di Google atau di buku catatan kalian kind of modal itu. Nah, do, did, does, have, had, has, kemudian any kind of model ini di dalam kalimat bisa berfungsi sebagai auxiliary verbs. Nah, fungsinya seperti apa itu? Membantu main verb apa itu? Kalau kalian ingat kemarin ketika be verbs menjadi the main verb, maka contohnya seperti Paul is diligent, kayak gitu kan. Paul is at the school, seperti itu. Jadi dia menjadi verb sendiri di situ, main verbnya. Sedangkan kemarin kalau kalian buka lagi yang PDF kemarin ya, ketika be verb menjadi auxiliary verb, maka ada kata kerja yang lain karena memang dia hanya kata kerja bantu. Misalkan di kalimat progresif dan di kalimat pasif. Jadi misalkan mother is cooking in the kitchen. Nah, kata kerjanya apa? Ada is sama cooking kan. Nah, di sini main verbnya adalah cooking, sedangkan is be verbnya berfungsi sebagai auxiliary. Nah, di sini nanti do, have, dan bentukannya serta modelnya ini akan berfungsi sebagai auxiliary, membantu, maka akan ada kata kerja utamanya seperti itu. Jadi pastinya kalau dia berfungsi sebagai auxiliary pasti ada kata kerja yang lain kayak gitu ya sebagai main verb. Nah, coba dilihat di sini. I like cats, but my husband doesn't. Nah, ini kan terdiri dari dua phrase ya. I like cats sama
my husband doesn't like cats. Ketika digabungkan dengan conjunction but, maka menjadi I like cats but my husband doesn't. Nah, di sini apa yang tidak diucapkan lagi? Sampai di doesn't dong. Tidak diucapkan lagi adalah ini yang dicoret di bawah ya, like cats. Kemudian contoh di bawahnya, Sally's coming tonight but Angela isn't. Nah, isn't apa? Isn't coming, kayak gitu. Jane won't come to the party but Mike will apa? Will come. Nah, can you find the common rule di sini? Jadi fungsi pertama dari auxiliary verbs di sini adalah untuk avoid repeating the main verbs of the verb phrase. Dia phrase ya, karena dia terdiri dari dua phrase itu ya untuk menjadi kalimat, dan dikasih penghubung part untuk 3 contoh kalimat itu. Lihat bahwa ketika kita menggunakan auxiliary, dia auxiliary ya, karena main verbnya like, coming, kemudian come itu di contoh-contohnya itu. Nah, dia hanya membantu doang, dia tidak memiliki arti khusus karena dia cuma membantu artinya doang, kayak gitu. Maka main verbnya tidak perlu disebut sehingga kalimat tidak perlu panjang, cukup I like cats but my husband doesn't, kayak gitu. Tidak usah sebut doesn't like cats, jadi menyingkat. Contoh lainnya yang di sini, she is tall but he isn't. Jadi tidak perlu menyebut he isn't tall. She is tall but he isn't, seperti itu. Jadi fungsi pertama dari auxiliary adalah kita tidak perlu mengulang main verbnya. Ingat yang tidak diulang main verbnya ya. Nah, fungsi selanjutnya coba dilihat di sini. I love his latest novel. So did I, kayak gitu. Saya menyukai novel terbarunya. Saya juga, kayak gitu, pakai kata so dan pakai did. Did ini bentukan lain dari do ya. Tadi kan auxiliary verbs yang akan kita bahas adalah do dan bentukannya have dan bentukannya serta modal. Nah, pakai did karena kalimat yang pertamanya itu pakainya love past tense. Pakainya jawabannya, responnya adalah past tense juga, itu pakai did. Saya menyukai novel terakhirnya, saya juga, kayak gitu. Jadi tidak perlu berkata I love his latest novel too, kayak gitu kan panjang tuh. Nah, dengan bantuan auxiliary verb dengan memakai kata so, maka tinggal bilang so did I, kayak gitu. Juga di bawahnya tuh I haven't finished yet, neither have I. Nah, karena dia negatif pakainya neither. Kalau dia positif pakainya either. Neither have I, kayak gitu. Saya juga belum, kayak gitu. Maka apa? Common rule-nya yang bisa kita lihat bahwa auxiliary verb dengan menggunakan bantuan so dan neither, kita bisa menyampaikan sesuatu ketika memang kita menyetujui pernyataan awal. Contohnya tadi I love his latest novel. So did I, saya juga, kayak gitu. I haven't finished yet, saya belum selesai. Neither have I atau nor have I karena dia negatif, kayak gitu ya. Contoh lainnya kalian bisa praktis di situ, tapi tidak akan saya bahas. Silahkan nanti kalian baca sendiri. Nah, sekarang ketiga, I don't like shopping online. I do, kayak gitu. Lihat, yang satu positif, yang satu negatif. Pernyataan awalnya negatif, jawabannya positif. Gimana tuh? Can you find the common rule? Dapat melihat maksudnya gimana nih, kayak gitu. Contoh keduanya, I have been to many different countries. Saya sudah pergi ke beberapa negara yang berbeda. Direspon, I haven't, but I would love to travel more. Aku belum, tapi saya akan sangat senang sekali kalau saya bisa berjalan-jalan lagi, travel more, kayak gitu. Nah, di situ gimana? Dan di pernyataan positif ke pernyataan negatif. Jadi dia fungsinya adalah to say that something or someone is different. Jadi ketika ada orang yang menyatakan A tapi kita sebaliknya, maka kita pakai aja auxiliary verb. Contohnya yang di bawahnya itu lagi ya, I don't like shopping online. I do, kayak gitu. I do like shopping online, kayak gitu panjangnya, tapi I do aja sudah mengindikasikan, jadi tidak perlu diulang lagi sampai panjang kayak gitu. I don't like shopping online. I do. I buy a lot of my clothes online. Ini a lot ya, a lot of my clothes online. Kan akan tidak suka shopping online, tapi yang kedua suka, saya beli banyak
baju-baju itu online kayak gitu. I have been to many different countries. Ini tadi yang sudah kita bahas. Yang satu sudah kemana-mana, yang satu belum. Tapi saya mau, seneng banget kak bisa jalan-jalan kemana-mana kayak gitu. Nih. Nah, contoh lainnya, I bet Martha will buy her a new phone. Menurutku Martha akan membelikan dia sebuah handphone baru. Nah, terus tapi menurut saya enggak. Akan dan enggak kayak gitu. Berarti yang jawabannya adalah she won't kayak gitu. Will sama will not kan menurutku tidak kayak gitu. Maka she won't, she doesn't like them seperti itu. Nih, ini lagi. I never went to Disneyland as a child. Nah, ini never went. Berarti I did karena sudah pernah went ke sana. Went itu kan past time gitu ya. Nah, karena dia past time-nya went, maka auxiliary yang bisa dipakai adalah did, dia past juga. I had such a great time. Terus contoh lainnya, Ronnie really loves horror movies. Ronnie really loves dia present tense, verbnya di situ. Loves itu bisa digantikan dengan does kayak gitu ya. Her girlfriend doesn't kayak gitu. Karena love-nya itu diganti does. Dia present tense. Doesn't, she prefers adventures seperti itu. Jadi kita lihat kata kerjanya di situ, kira-kira kata kerjanya itu present tense atau past tense, has atau have kayak gitu, atau pakai modal. Nah, kita bisa ganti auxiliary-nya dengan misalkan dia past tense berarti pakainya did. Nah, present tense bisa pakai does. Kalau dia has, have juga bisa. Nih, I went to a physics yesterday. Did you? Nah, kayak gini kira-kira apa maksudnya? Aku pergi ke physics yesterday. Iya kah? Kayak gitu ya. Masih ingat ini apa? I'll make the dinner tonight. Will you? Karena kita lihat kata kerjanya. Kayak yang pertama itu I went, maka dia pakainya past. Nah, makanya did you kayak gitu. I'll make berarti will you, seperti itu. That's great. Itu adalah fungsi yang keempat. To make reply question, to show interest or surprise. Iya kah? Kayak gitu. Lihat wajah-wajahnya itu. I want to visit yesterday. Yes, did you? Kayak gitu. I'll make the dinner tonight. Will you? That's great. Nah, jadi menjawab question untuk menunjukkan kalau kita itu tertarik atau kaget kayak gitu. Nah, contoh lain nih. I saw Laura yesterday. Nah, karena saw dia pas, maka pakainya did ya. Did you? Hi she. I haven't seen her in years kayak gitu. Nah, contoh lagi. Rachel has passed her exam. Pakainya has. Ya. Berarti dia has she kayak gitu. Nah, ini contoh latihannya bisa kalian pakai. Kita ke fungsi yang kelima. Coba dilihat. You didn't lock the door. I did lock it. Sylvia isn't coming. She is coming kayak gitu. Apa ya? Nah, yang pertama itu you didn't lock the door. Kamu tidak mengunci pintunya. I did lock it. Saya menguncinya. I know I did. Beneran, aku yakin kayak gitu. Sylvia isn't coming. Sylvia tidak datang. She is coming. Dia datang. I've just spoken to her. Aku baru saja ngobrol sama dia. Nah, itu adalah to show emphasis, untuk menunjukkan penekanan bahwa dia melakukan hal yang sebaliknya dari pernyataan yang pertama. Misalnya, jadi kamu nggak ngunci pintu, aku ngunci kok kayak gitu. Nah, pakainya dia auxiliary verb. Nih, ini isinya apa ya? You should have tried the food before adding more salt. Nah, gimana? I bla 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 try it, but I didn't. It was too salty. Kamu harus ngincip makanan sebelum menambah garam. Nah, kira-kira dia pakai should have. Kira-kira dia apa? I sudah dilakukan, did terakhir. Saya udah kok ngasih ngincip, dan menurutku nggak terlalu asin kayak gitu. Jadi kayak kita membela diri.
Sorry, I thought you didn't like cake. I would have brought some for you. I do like cake. Kenapa? Karena dia present. Saat ini juga masih menyukai cake. I would have loved some. Nah, sekarang yang terakhir yaitu question text. Pasti masih ingat ya, ketika pakai question text maka kita lihat kata kerjanya lalu dibuat sebaliknya, kemudian dikasih subjek. Misalnya you won't forget, maka dia verbnya dia pakai will, maka karena di situ negatif question text-nya positif. She can speak Italian, pakainya can, maka dia akan menjadi can. Love di situ past tense dibikin pakainya berarti did dan dinegatifkan seperti itu. Jadi itu adalah 6 fungsi dari auxiliary verb. Bisa kalian baca-baca lagi agar penjelasannya tidak terlalu panjang. Yang pertama, dia membuat kita tidak perlu mengulang main verb. Kemudian yang kedua, menggunakan so dan neither, kita bisa menyatakan bahwa kita setuju dengan pernyataan yang pertama. Kemudian untuk menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu berbeda. Kemudian yang keempat adalah untuk memberikan respon tertarik atau keterkejutan. Kelima adalah untuk mengemphasize something. Kemudian yang terakhir adalah untuk membentuk question text. That's all my explanation. If you have questions, you may ask me directly. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.